Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Seberapa kita yang hadir, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan ambil waktu sejenak untuk kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau Engkau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami datang menghadap kehadirat-Mu. Itu semua karena anugerah yang terbesar atas hidup kami. Engkau memberikan nafas kehidupan untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Biarlah hidup kami terus Tuhan untuk berpaut bersandar kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, untuk ibadah pagi yang Tuhan sudah adakan. Engkau yang akan sertai Tuhan untuk jemaat yang belum sampai ke tempat ini, Engkau hantar dengan selamat. Engkau juga akan berikan kerinduan, mungkin ada jemaat yang masih malas atau mungkin sakit Tuhan, Engkau yang akan sembuhkan. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang sudah hadir, kami dapat memberikan pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami dalam Engkau. Dan biarlah pasukan malaikat-Mu Tuhan untuk berkeliling dengan pagar berapi-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalam rumah-Mu ini Tuhan, ada kelepasan, ada kuasa kesembuhan dan kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu diam di dalam bait-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita merindukan hadirat Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan. Karena kita tahu bahwa di hadirat Tuhan bahagia kita penuh. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan, ketika Tuhan memenuhi hati kita, bahagia kita penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kau kerinduanku.
diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, ya Yesus, Kau Raja kami. Memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwa Tuhan. Biar kami mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan dengan segenap hatimu. Memuji-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Terima kasih Tuhan, biar kami memuji kebesaran Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami Yesus. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu. Biar segala yang bernafas meninggikan-Mu Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, nama-Mu yang ditinggikan. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala perkenanan-Mu. Kami mau berikan hati kami Tuhan, yang terbaik pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu Kami ingin lagi bersekutu dengan-Mu Tuhan, untuk menikmati kehadiran-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal
menjamah setiap kita, mengurapi setiap kepala kita, memberikan kelepasan, memberikan pengharapan yang baru, memberikan kesembuhan saat roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. kita akan nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, sungguh indah. Dan saat ini Tuhan, kami akan terima Tuhan pengurapan yang baru, terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Woo! Kita yang sudah ditebus Tuhan dengan darahnya yang kudus, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kami bait-Mu, kudus-Mu Tuhan, sebagai bukti karya-Mu. Kau yang nyatakan Kau besar dan Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin, amin Tuhan. Kami bait kudus-Mu Sebagai bukti karya-Mu. nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Untuk apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah kemanapun. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kita akan terima lawatan Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika kita sudah ditebus dengan darah yang kudus, kita akan menerima kuasa Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup.
dimanapun kita berada. Mungkin saat ini kita berdiri di tempat ini, mujizat terjadi, amin. Baik itu mujizat kesembuhan, mujizat finansial, itu terjadi, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, siapa Dia yang luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kita dengan sungguh hati kita nyanyikan bahwa Tuhan kita maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia yang luar biasa, Dia luar biasa, Dia yang perkasa. mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau nama di atas segala nama. Berikan kembali sorak-soramu yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya 3 kali, amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Masih tetap kuat berdiri ya. Kita memberikan yang terbaik. Pujian kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan maha besar,
Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika kami dekat dengan kasih Bapa, jiwa kami tentram, sebab Engkau menerima kami dengan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang menenteramkan jiwa kami, sebab Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku, sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang kami mau Tuhan. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan semua yang terdekat sekaligus. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Biar Engkau mau setiap hati kami, mengenal hati kami, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram bersama dengan Engkau. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
senantiasa memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Karena hari ini kami kembali memiliki kesempatan yang baru. Kami hari ini boleh merasakan kuat kuasa hadirat-Mu yang memberikan ketenangan keteduhan. Sesuai dengan pujian yang kami persembahkan, hanya dekat Allah kami tenang. Hanya dekat Allah kami diperbarui. Dan hanya dekat Allah kami boleh merasakan kuasa yang menaungi hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah mempermuliakan nama-Mu. Dan sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam, mendengar apa yang Tuhan arahkan, mendengar apa yang Tuhan inginkan, sehingga kami boleh memperoleh ketenangan dalam batin kami. Dengan kuasa urapan Roh Kudus yang menaungi, yang memberkati kami dan melawat kami bisa memahami setiap perkataan firman yang sebentar akan kami terima. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat yang hadir. Dengan kuasa urapan yang baru, Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, ya sesuai dengan keadaan hari ini. Ya, banyak sekali orang-orang yang mengalami kegelisahan. Ya, mereka gelisah karena mereka tahu bahwa ekonomi kita semakin sulit. Ya, banyak sekali orang mengeluh dan banyak sekali orang yang mengalami kecemasan. Mereka berpikir bisa enggak ya untuk melampaui waktu atau hari-hari yang semakin berat. Nah, akibat kegelisahan kemudian muncul pikiran-pikiran yang membuat kita semakin mengalami ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya, apalagi kalau seandainya kita diperhadapkan dengan adanya teman-teman kita yang mungkin Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh, atau yang non-Kristen. Kadang hati kita ini cemburu, hati kita ini dalam tanda kutip mangkel. Kenapa? Karena mereka tidak ibadah, mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi kenapa kok malah diberkati? Kita yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita yang semangat, hidup kita rasa-rasanya kok sepertinya tidak mengalami berkat atau sesuatu yang baik. Nah, hari inilah kita mau bersama-sama belajar, ya tema yang saya berikan pagi hari ini adalah menjaga ketenangan hati. Ya, saya memberikan gambar seorang yang sedang berdoa di dalam sebuah penjara. Ya, ini memberikan sebuah gambaran. Hari itu ada seorang rasul bernama Petrus, karena dia memberitakan Injil, dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pemerintahan Roma tidak suka, kemudian Petrus ditangkap, dan dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 dan ayat 6 firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit,
terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, firman Tuhan di sini memberikan satu acuan. Ya, ada orang yang seharusnya saat itu takut, harusnya gelisah, harusnya cemasnya tingkat tinggi. Kenapa? Dia tahu karena detik itu kalau berurusan dengan seorang raja bernama Herodes, pasti ujung-ujungnya mati. Ya, apalagi Herodes hari itu adalah satu pribadi yang menolak Tuhan Yesus atau menolak kekristenan. Nah, pengikut Tuhan hari itu semuanya ditangkap. Nah, secara khusus yang ditangkap adalah leader, pemimpinnya. Nah, dalam hal ini adalah Petrus. Nah, tetapi yang sangat aneh kalau kita perhatikan, dalam keadaan genting, dalam keadaan yang cukup mengerikan, yang mencemaskan, firman Tuhan berkata, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Ya, yang dibelenggu apanya? Kakinya. Seharusnya kalau secara logika, orang yang sedang mengalami sesuatu peristiwa yang tidak enak seperti Petrus di dalam penjara, harusnya pasti nggak bisa tidur. Harusnya pasti mereka ketakutan. Ya, bahkan ada orang-orang di dalam penjara yang pernah saya dengar sampai depresi. Kenapa? Sangat tidak enak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Petrus ini kok bisa sedemikian tenang? Ternyata kuncinya di dalam ayat 5. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi ternyata untuk menghasilkan sesuatu ketenangan dalam batin, supaya kita tidak cemas, kita tidak punya perasaan-perasaan iri, perasaan-perasaan mangkel, firman Tuhan memberikan arahan supaya apa? Berdoa dengan tekun. Ya Bapak Ibu, kalau bisa saling mendoakan, saya percaya ada kekuatan yang baru. Hari itu Petrus mengalami semuanya itu. Nah, orang bisa mengalami ketenangan, bisa tidur, ya bisa punya perasaan-perasaan nyaman. Dalam Roma pasal 11 ayat 8 dikatakan demikian. Roma 11 ayat 8. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Jadi artinya kalau Bapak Ibu bisa mengalami ketenangan, keteduhan batin, tidurnya enak, ya firman ini berkata itu ternyata semuanya adalah anugerah. Ayat ini berkata Allah membuat mereka tidur nyenyak. Bapak Ibu bisa tidur semalam? Ada yang tidak bisa tidur? Semuanya bisa tidur. Ya, hari-hari ini secara khusus banyak sekali pengusaha tuh ngeluh. Pak, saya nggak bisa tidur, Pak. Mereka ngeluh, Pak, saya sudah nggak bisa tidur sekian hari. Pernah ya yang lalu pada waktu masa COVID, ada orang tidak bisa tidur sampai 8 hari. Tidurnya rata-rata sehari cuma 1-2 jam, 1-2 jam. Jantungnya itu koklok. Ya sampai bisa terdengar di dalam diri sendiri, katanya jantungnya bunyinya gini, dek 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 der, dek 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 der. Hari ke-8 harus mondok di rumah sakit. Akhirnya diberi suntikan obat tidur, bisa tenang. Butuh satu proses yang cukup panjang, ya hampir mungkin 1 atau 2 bulan orang ini untuk bisa kembali normal. Nah, kenapa bisa peristiwa ini terjadi? Ya kita tahu masa COVID ini menjadikan orang itu jauh Tuhan. Tidak bisa ibadah. Ya online pun rasa-rasanya kalau di rumah kan kurang enak. Baca firman Tuhan merasa malas. Akhirnya yang muncul adalah ketakutan dan juga kecemasan. Orang kalau sedang mengalami jauh dari Tuhan, biasanya pikirannya banyak muncul yang negatif-negatif. Ada yang takut mati, ada yang berprasangka buruk kepada orang lain,
Ada orang-orang yang terus kemudian memberikan tudingan-tudingan. Kenapa? Jauh dari Tuhan. Makanya pagi hari ini saya memberikan tujuan firman Tuhan, yaitu menerima anugerahnya dengan hati bersyukur. Ialah salah satu orang yang bisa memiliki hati yang bersyukur, seperti gambar yang saya berikan, orang itu pasti berdoa. Kenapa berdoa? Karena doa adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan eksposisi Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Judul perikopnya adalah pergumulan dan pengharapan. Ya, ini dialami oleh seorang pemazmur. Pemazmur ini kan jelas sebagai pemazmur, sebagai pemuji, orang itu pasti dekat Tuhan. Tapi kita perlu tahu bahwa meskipun orang dekat Tuhan, meskipun orang itu pemuji, kadang-kadang ada masa jeda, ada masa-masa orang itu tidak selalu bisa konsisten. Ya, ketekunannya itu bisa merosot. Kenapa merosot? Karena melihat sekeliling. Ya, makanya bagi kita semuanya yang kadang-kadang sudah rohani, tiba-tiba kita punya perasaan, kok cuma gini ya? Kita punya perasaan, rasa-rasanya nggak berkembang, rasa-rasanya nggak bertumbuh. Kemudian tanpa sadar kita mulai degradasi, merosot secara iman, kita pelan-pelan mulai tidak berdoa, pelan-pelan tidak lagi mau baca firman Tuhan, ya pelan-pelan tidak berdoa sama sekali. Ya mungkin yang dulu bangun tidur doa, mau tidur doa, semuanya serba doa. Tapi dengan adanya kemerosotan secara iman, doa bangun tidur pun tidak dilakukan. Dan celakanya orang-orang yang sedang tidak berdoa, semuanya tuh kelihatannya rasanya aman, baik-baik. Tapi saya percaya, dalam kurun waktu tertentu biasanya kegelisahan hati itu akan semakin kuat. Ya, pikiran-pikiran cemas, pikiran-pikiran kacau itu mulai menguasai. Nah, pemazmur hari itu yang dikatakan oleh Asaf, hari itu dia sadar bahwa yang sebenarnya setiap manusia, termasuk diri pemazmur, dia amat sangat perlu Tuhan. Nah, ayat 28 berkata, kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 73 ayat 28, mungkin bisa ditampilkan full saja, ya, oke. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pemazmur menuliskan ini ketika dia sudah mengalami kembali ya hadirat Tuhan. Sebelum ayat 28, pemazmur ini kehilangan hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu tahu kalau orang kehilangan hadirat Tuhan, nyanyi nggak ada rasanya. Dengar firman, ampang. Dengar suara pujian, hati nggak tenang, nggak senang. Kenapa? Hadirat Tuhan itu merosot. Nah, Mazmur pasal 73 ini menceritakan tentang hari itu bagaimana pemazmur sedang bergumul. Di dalam pergumulannya dia kehilangan pengharapan. Kenapa? Loh, yang aku dapati semuanya itu sesuatu yang terbalik. Aku melihat banyak sekali orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, hidupnya susah. Makanya pemazmur sampai berkata, sia-sia aku sudah berlelah-lelah, sia-sia aku sudah melakukan yang terbaik. Yang didapat cuma masalah. Nah, pada waktu itulah kemudian pemazmur dalam keadaan histeris, dia tidak bisa menerima keadaan, dia dibawa oleh Tuhan. Jadi saya bilang pemazmur detik itu manifest, itu ditulis dalam ayat 16, nanti saya jelaskan. Nah, dalam keadaan manifest dia masuk ke dalam surga secara roh. Di situ diperlihatkan segala sesuatu yang
mengerikan di neraka, sesuatu yang baik di surga. Nah, waktu dia dibawa melihat surga, dia senang. Tapi ketika dia masuk di dalam neraka, dia melihat orang-orang yang dulu pernah dicemburui dalam hatinya. Loh, tempatnya di situ semua. Pemazmur gemetar, kemudian dalam gemetarnya dia sadar, sesudah itu dia berkata tadi, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, ini pekerjaan yang diceritakan oleh pemazmur yang memberikan kita kembali sebuah pengertian. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini sedang melihat ada orang yang tidak ikut Tuhan diberkati, Anda cemburu. Ada orang yang senaknya sendiri ibadah tapi diberkati, Anda mulai merasa Tuhan tidak adil. Pemazmur memberikan jawaban. Nah, kita akan bersama-sama melihat mulai dari ayat yang ke-1, bagaimana agar hati kita ini bisa tetap tenang. Bagaimana agar kita ini bisa menikmati anugerah Tuhan. Ya, salah satunya adalah bisa tidur dengan nyenyak. Yang pertama, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, kita harus bisa selalu berkata, katakan selalu bahwa Tuhan baik. Dalam masa sulit untuk kita berkata, Tuhan baik. Tuhan baik. Itu sulit Bapak Ibu. Tapi coba kita terapkan bersama-sama dalam sebuah pikiran, dalam hati, seberapa besar kebaikan Tuhan yang sudah engkau terima hari ini. Coba itu dipikir. Makanya saya tuliskan, dalam berbagai persoalan, lihatlah keadaanmu hari ini dengan segala sesuatu yang ada. Lihatlah itu sebagai kebaikan Tuhan, maka tenanglah batinmu. Kita kadang-kadang kan tidak bisa melihat diri sendiri. Yang kita tonton kan orang lain. Ya, ada orang yang bercerita kepada saya, Pak, saya ini jengkel Pak kepada seseorang. Loh, jengkelnya kenapa? Orang itu kok enak ya, setiap hari jalan-jalan, rasa-rasanya duitnya gak entek-entek. Orang itu bilang seperti itu. Terus mobilnya baru terus, mobilnya mobil mewah, setiap minggu touring dengan mobil mewah, mobil sport. Ya, ada BMW seri yang terbaru, ada mobil-mobil yang lain yang harganya miliaran. Saya tanya, kenapa kok jengkel, kenapa kok cemburu? Gimana ya? Rasa-rasanya aku ini kerja mati-matian, ikut Tuhan, berdoa, ibadah, tapi aku mati-matian. Yang ini kok enak-enakan ya? Saya bilang, ya 2 minggu yang lalu saya sampaikan, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Ada orang yang diberi oleh Tuhan kekayaan dan kemuliaan, tapi orang itu belum diberi rasa untuk menikmati, tetapi yang menikmati adalah orang lain. Saya bilang, nah Anda itu orang lain yang sedang melihat nikmatnya orang itu. Coba tanya sama orang itu, enak enggak? Dan saya tahu orang itu. Orang ini adalah orang yang selalu tidak bisa tidur. Di mana-mana selalu cerita tentang penyakit, tentang keadaan dirinya, keadaan jasmaninya, hal-hal yang semuanya sudah dimiliki, tapi takut. Orang yang berbicara kepada saya akhirnya bilang, ya,
Demikian juga pemazmur. Pemazmur ini bukan orang yang dalam pengertian miskin, bukan. Dia cukup diberkati oleh Tuhan. Semuanya ada. Tetapi sempat hati dan pikirannya itu tergelincir dengan apa yang dia lihat. Makanya ketika dia bertobat, dia menuliskan dalam ayat 28, kemudian dia menjelaskan dalam ayat 1, dikatakan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi siapa saudara? Bagi mereka yang tulus hatinya, bagi yang mereka yang bersih hatinya. Jadi pemazmur detik itu sempat mengatakan kepada dirinya, Tuhan adalah Tuhan yang tidak baik. Makanya dia kemudian meralat, dia nulis, sesungguhnya Allah itu baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hati. Orang kalau punya ketulusan hati kepada Tuhan, pasti pikirannya positif semua. Orang yang bersih hatinya kepada Tuhan, pikirannya pasti positif. Tapi kalau orang yang sedang tidak memiliki ketulusan, orang yang kotor hatinya, yang dipikirkan apa? Ya yang buruk-buruk terus. Orang kalau sudah mulai memiliki satu kontaminasi dalam batin, dalam hati, dalam pikiran, muncul sesuatu yang negatif, ujung-ujungnya adalah ngomel. Kalau sudah ngomel kemudian bilangnya bagaimana? Tuhan tidak baik buat aku. Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih. Makanya yuk kita bersama-sama mau mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Yuk katakan 2, 3. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolmu. Tuhan Yesus baik. Lebih keras. Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin kita akan berkata, Pak, saya lagi susah, Pak. Untuk ngomong Tuhan Yesus baik itu berat. Saya tadi tuliskan, untuk bisa mengetahui keadaan kebaikan Tuhan, coba lihat dirimu. Anda masih bisa makan 3 kali sehari, amin. Apapun bentuk makanannya. Mungkin itu cuma nasi kerupuk, nasi lodeh, nasi soto, nasi apapun. Anda tetap bisa makan. Kenapa? Di timur sana, di Indonesia bagian timur, ada suku yang tidak bisa makan. Mereka sampai mengalami yang namanya busung lapar. Perutnya besar, tapi penyakit. Kenapa? Tidak bisa makan. Yang dimakan adalah jenis umbi-umbian yang sangat mengganggu bagian perut. Pak, saya lagi sakit, Pak. Oke, Anda sakit, tapi Anda masih bisa pergi. Pak, saya nggak punya sepeda motor, saya nggak punya apa-apa, Pak. Anda masih punya 2 kaki. Pak, kadang-kadang saya mau makan ini susah, Pak. Anda masih punya nafas yang sehat. Makanya dengan apa yang sedang kita miliki, apapun keadaannya, coba pikirkan bahwa yang sebenarnya Tuhan Yesus itu selalu baik buat saya dan saudara. Selalu. Tapi yang seperti ini kan perlu kita ini diarahkan, kita ini perlu dididik. Kenapa kita perlu dididik? Kenapa kita perlu diarahkan? Karena kita berakhlak. Kita punya roh untuk apa? Mengalami pendidikan yang dari Tuhan. Makanya lihat manusia kita termasuk saya untuk dididik.
oleh senior-senior, oleh orang-orang yang lebih pinter, itu pasti membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Sangat lama. Ya sekarang anak kecil lihat, usia 4 tahun sudah masuk pra-playgroup 4 tahun. Nanti 4 tahun baru playgroup, 5 tahun pra-TK, kemudian SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu sudah 12 tahun. Kuliah kalau lancar 5 tahun, 17 tahun. Anda lulus di usia kurang lebih 21 tahun, 22 tahun. Yang pinter-pinter ya 18-20 tahun bisa lulus. Ambil S2, paling tidak usiamu sudah 25 sampai 26. Ambil S3, usiamu mungkin 30 tahun. Bapak Ibu untuk bisa dididik secara baik, secara pinter, secara berakhlak itu butuh 30 tahun. Kita ngerasakan pendidikan itu capek, bayarnya mahal. Tapi coba Bapak Ibu bandingkan dengan binatang. Ayam begitu lahir itu loh, tidak perlu dibantu apapun. Ngerti-ngerti dia bisa tik, 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 muncul anak ayam. Begitu lahir anak ayam, langsung jalan bisa muter-muter. Sambil pik, 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 pik. Kita manusia, ayo berangkang, ayo titahan. Butuh waktu mungkin hampir 1,5 tahun. Ada yang mungkin kurang beruntung, jalan saja butuh waktu 2 tahun. Diajari ngomong. Kenapa kita tidak iri dengan binatang? Yang detik itu langsung bisa jalan, detik itu bisa makan sendiri, tidak perlu disuapi. Sama anak sapi juga seperti itu, lahir jebrol, langsung gebes, jalan. Kenapa tidak diajari? Makanya lihat, kadang-kadang kita ini dibenturkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai problem. Untuk memancing apa? Akhlak kita. Bisa enggak kita selalu berkata Tuhan itu baik? Pemazmur yang detik itu mulai sadar diri, mulai bertobat, dia berbalik. Dia langsung berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sudah bertobat baru bisa nulis. Kapan dia bisa mengalami pertobatan? Sesudah dia dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang dia tidak pernah pikirkan. Akhirnya dia ngerti, ternyata surga dan neraka itu ada. Sejak hari itu pemazmur berkata, sesungguhnya Allah itu baik. Makanya supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa hidup itu enak, tidur nyenyak, kita harus selalu tanamkan dalam pikiran kita, hati kita, Tuhanku baik, Tuhanku baik, Tuhanku baik, Tuhanku baik, Tuhanku baik. Anda waktu berkata begitu, hormonmu itu langsung bekerjanya beda. Tapi kalau engkau ngomel, engkau berkata salah, Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, engkau ngelemprek. Semakin kau banyak salah bicara, rohmu itu padam. Tapi ketika pembicaraanmu itu baik, rohmu itu menyala. Itu yang pertama, katakan selalu bahwa Tuhan itu baik. Kemudian yang kedua, bagaimana agar hati kita ini bisa tetap tenang dan juga bisa menikmati anugerahnya. Yang kedua anjurannya adalah tetaplah menjaga hati. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3, tetaplah menjaga hati. Kenapa kita harus jaga hati? Firman Tuhan dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya menuliskan, apabila kita bisa memahami dan menyadari bahwa yang sebenarnya
Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Maka kita tidak perlu gelisah dengan yang orang lain lakukan. Kegelisahan atau kecemburuan itu timbul karena kurangnya dekat dengan Tuhan. Orang kalau kurang dekat, orang kalau jarang bersekutu dengan Tuhan, yang muncul pasti kegelisahan. Yang muncul pasti rasa tidak senang, rasa cemburu. Nah, ini dialami oleh pemazmur. Bapak Ibu perhatikan ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain, sebab itu mereka berkalungkan kecokakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sampai di sini dulu Bapak Ibu, kembalikan sampai dengan ayat 11. Pemazmur detik itu sempat cemburu, sempat iri hati kepada kesuksesannya orang-orang fasik. Kesuksesan orang-orang yang tidak pernah ibadah. Kesuksesan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pemazmur itu cemburu. Nah, yang membuat pemazmur itu semakin jengkel di dalam ayat 10. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang-orang mulai tertarik dengan sikap mereka. Jadi orang fasik itu berkata kepada orang banyak, gak usah ibadah, gak usah bayar perpuluhan, gak usah terlalu fanatik kepada gereja, kepada Tuhan, biasa-biasa saja. Ini loh buktinya. Aku enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan pun lihat hidupku diberkati, badanku sehat, duitku banyak, aku mau jalan-jalan kemana bisa. Orang mulai pindah. Makanya kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita mendengar ada orang pindah agama, sebabnya karena ini. Berapa banyak artis yang pindah agama? Gara-gara apa? Mereka melihat kesuksesan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berapa banyak politikus yang pindah agama? Kenapa? Mereka butuh sanjungan, mereka butuh pengakuan. Pemazmur itu jengkel. Nah, pemazmur secara khusus hari itu juga ngaku, aku ini nyaris tergelincir, dalam tanda kutip, nyaris aku pindah agama. Apalagi orang fasik berkata, mereka berkata, bagaimana Allah dengan, coba tolong dibesarkan, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Kira-kira orang fasik berkata, mana Tuhanmu? Lihat Tuhanmu, dia enggak bisa apa-apa. Nah sekarang ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Coba Bapak Ibu kalau diperhadapkan lagi enggak punya duit, hidup pas-pasan, masalah silih datang berganti, gak bisa bayar listrik, gak bisa bayar sekolah, ada orang yang tidak ibadah, mereka tambah kaya. Mereka senang bisa jalan-jalan.
Pemazmur ngaku, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia aku membasuh tanganku sebagai tanda tak bersalah. Sepanjang hari aku kena tulah, sepanjang hari aku kena hukum setiap pagi. Hukum yang dimaksudkan bukan dihukum, tapi diwajibkan harus baca Alkitab. Akhirnya pemazmur kira-kira kalau dibahasakan dalam bahasa kita gini, percuma aku baca Alkitab, percuma. Nah, ayat 2 sampai dengan ayat 15 kalau disimpulkan, pemazmur detik itu tidak menjaga hatinya. Orang kalau tidak jaga hati yang dilihat apa? Selalu hal-hal yang menurut pandangannya. Orang itu merasa yang paling benar dalam memandang. Kenapa kebenaran Allah itu tidak bisa menjadi satu tolok ukur dalam kehidupan orang yang sedang salah? Jawabannya tadi yang saya tuliskan. Karena orang itu sedang tidak dekat dengan Tuhan. Orang kalau tidak dekat dengan Tuhan yang muncul apa? Gelisah. Orang kalau tidak dekat dengan Tuhan yang muncul adalah cemburu. Makanya maaf kata kalau kadang-kadang Anda mungkin jengkel dengan seseorang. Ya coba dicek lagi, dievaluasi. Kamu jengkel dengan orang itu kenapa? Nanti kalau ditelusuri kan sebenarnya kan tidak ada jengkelnya. Tapi lihat, iblis itu tahu posisi seseorang yang sedang tidak dekat dengan Tuhan. Orang itu secara jiwa itu mudah untuk dirasuk. Ya ini saya ngomong jujur kepada Bapak Ibu. Saya dulu sebelum bertobat, saya sudah pergi ke gerejanya Pak Bekti itu tahun 91. Saya dulu bukan orang karismatik, saya bukan orang Pentakosta. Saya kalau dengar khotbahnya Pak Bekti, saya senang. Saya bisa manggut-manggut. Wah, jengli nek ngomong. Wah, khotbahnya apa? Tapi Bapak Ibu percaya tidak percaya? Dalam hati saya enggak senang dengan Pak Bekti. Apalagi di tahun itu kalau tidak keliru Pak Bekti pernah bagikan postcard. Ya saya masih ingat itu gambarnya Tante Susan dengan Pak Bekti, ukuran postcard. Ya mungkin Bapak Ibu yang kenal Pak Bekti pun mungkin pernah terima. Itu dibagi kepada seluruh jemaat. Termasuk mertua saya hari itu juga terima itu kemudian ditempel di ruang tamunya, di bingkai begitu. Dalam batin saya nih loh, saya langsung ngomong begini. Lah iya, pendeta kok malah golek sensasi bagi-bagi foto. Ada perasaan saya nggak senang. Loh kalau ditelusuri dengan Pak Bekti aja saya nggak kenal. Saya hanya tahu dia khotbah. Saya tahu khotbahnya bagus. Tapi kenapa saya nggak senang? Bertahun-tahun kemudian sesudah saya bertobat, saya evaluasi diri. Kenapa ya dulu saya nggak senang dengan Pak Bekti? Jawabannya, karena saya tidak dekat dengan Tuhan. Makanya lihat orang yang tidak dekat dengan Tuhan, pikirannya itu bisa dibawa kemana-mana. Loh Pak Bekti nggak pernah ngerepoti, nggak pernah minta-minta, nggak pernah yang ini yang aneh-aneh kan nggak pernah. Termasuk sampai hari ini ada banyak sekali orang yang tidak suka dengan Pak Bekti. Menyebut, pengajarannya Taurat. Pengajarannya sesat, begini, begitu, dan lain sebagainya. Sesudah ditelusuri, ya orang-orang yang ngomong itu ya sama sekali tidak dekat dengan Tuhan. Termasuk yang non-Kristen.
Loh, Pak Bekti itu pernah masuk dalam daftar DPO-nya mereka sebagai orang-orang yang cukup mengganggu. Nomor 1 waktu itu zamannya Pak siapa namanya itu Tiberias Pariaji, itu nomor 1 orang yang paling tidak disukai sebagai pemberita Injil. Pak Bekti masuk dalam urutan kesekian. Kenapa masuk DPO? Kenapa masuk dalam sebuah incaran? Termasuk yang kemudian kena bom. Ya, orang-orang yang tidak senang itu tadi jelas. Mereka gelisah. Mereka cemburu dengan keberhasilan hamba Tuhan yang luar biasa. Sejak hari itu ketika saya bisa mengevaluasi diri saya di situ mulai paham bahwa betapa sulitnya kita menjadi orang Kristen yang tiba-tiba kamu bisa dimusuhi, kamu bisa terus disalah-salahkan. Nah, detik itu pemazmur sedang menyalah-nyalahkan Tuhan. Makanya evaluasinya adalah ketika kita melihat kesuksesan orang lain, kita harus mulai bisa berpikir bahwa yang sebenarnya semua orang itu sudah ada bagiannya masing-masing, katakan amin. Saya nggak bisa mencontoh Bapak Ibu, saya nggak bisa mencontoh Pak Johan, saya nggak bisa mencontoh Pak David, saya nggak bisa mencontoh Ibu Febeliani, saya nggak bisa contoh orang-orang yang di sini. Kenapa? Ada bagiannya masing-masing. Termasuk saya tidak boleh iri kepada Pak Bekti. Saya pernah bicara kira-kira mungkin 5 tahun atau 6 tahun yang lalu sebelum COVID. Saya ngomong begini kepada Pak Bekti, Om, ini dalam pemuritan kita lagi sharing. Om, saya mau sampaikan kepada Om, boleh ya Om? Oh ya silahkan ngomong aja. Saya cemburu pada Pak Bekti. Apa yang membuat kamu cemburu? Iya, di usianya Om yang kurang lebih waktu itu 55 tahun, Om sudah punya gereja yang besar dengan jumlah jemaat kurang lebih 6.000 jiwa. Hari ini Om, usia saya mendekati 55. Tapi sidang jemaat yang saya pimpin itu jumlahnya kalau di atas kertas itu cuma 170. Rata-rata hadir 90 sampai 100. Terus saya berpikir, nanti saya di hadapan Tuhan itu seperti apa? Pak Bekti menjawab dengan tenang, dia cuma memberikan perkataan begini. Ya kamu nggak usah cemburu. Kok bisa Om? Iya, masing-masing sudah ada bagiannya. Tapi yang perlu kamu ingat, bagian masing-masing itu kalau dipertanggungjawabkan dengan benar, di hadapan Tuhan nilainya sama. Saya masih belum mudeng. Saya tanya lagi, maksudnya bagaimana Om? Kamu tahu puzzle? Tahu Om? Puzzle itu kan terdiri dari cuplikan-cuplikan. Misalkan contoh seperti gambar ini. Terang itu datang, damai Allah memerintah. Ini kan gambar. Dijadikan puzzle bisa nggak? Bisa. Dibagi dalam bagian misalkan menjadi 500 puzzle. Kalau semuanya lengkap, tertata satu persatu, jadilah gambar yang sempurna. Tapi perlu diingat, kalau dari bagian sebesar ini ada 500 keping puzzle, kurang 1 unit, bagian terbesar itu akan mengalami kecacatan. Sehingga satu puzzle yang kelihatannya mungkin tidak mempunyai nilai akan menjadikan gambar itu cacat. Tetapi kelihatannya sesuatu yang tidak bernilai ketika dipasang itu akan menjadi sebuah kesempurnaan. Di situ saya langsung bisa paham dan saya langsung mantuk-mantuk. Oh gitu ya Om ya. Iya.
Makanya bagi kita yang kadang-kadang masih punya yang namanya kecemburuan, kita harus bisa menjawab ini. Kenapa? Tuhan tentukan dirimu itu sudah ada bagiannya masing-masing. Dalam gereja itu ada yang namanya pengajaran imam dan raja. Imam tanpa raja, gereja itu mati. Raja tanpa imam, gereja juga mati. Makanya yang benar terus gimana? Imam dan raja. Imam memberikan pengajaran secara rohani, raja itu mencukupkan akan kegerakan dari sebuah gereja. Pasal itu akan bisa tertata dengan rapi, kemudian menjadi sesuatu yang sempurna. Saya imam, Bapak Ibu di sini semuanya raja. Amin. Jadi tugas kita tuh saling memperlengkapi. Tetapi kalau di antara kita sudah mulai tidak pandai menjaga hati, apa yang terjadi? Firman ini tadi berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Anda bisa bayangkan seorang yang mempunyai kapasitas, mempunyai kredibilitas seperti seorang pemazmur saja nyaris tergelincir. Apalagi saudara dan saya. Kita di hadapan Tuhan ini nilainya itu masih rendah secara rohani. Jadi kalau kadang-kadang mungkin ada orang-orang tertentu tiba-tiba pindah, tiba-tiba tidak lagi menjadi Kristen. Sebabnya apa? Ini loh jawabannya. Mereka terpleset, mereka tergelincir. Nah Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita mengalami itu. Kenapa? Karena kalau kita sampai mengalami sesuatu yang salah, terpleset atau tergelincir, ujungnya adalah sebuah kengerian. Makanya yang terakhir, yang ketiga, anjuran daripada pemazmur adalah pandang janji kemuliaannya. Bapak Ibu perhatikan ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Yang tadi saya ceritakan di awal, pemazmur dalam kecemburuan, dalam kegelisahan, dalam kejengkelannya, akhirnya pemazmur itu tidak tahan. Pada waktu pemazmur tidak tahan, dia itu manifest. Sewaktu manifest itulah rohnya dibawa oleh Tuhan. Di situ dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, kita manusia biasanya selalu melihat apa yang ada di depan mata. Yang kelihatan kita lihat. Kita selalu bisa bicara, enak ya, enak ya, enak ya, enak ya, hebat ya, hebat ya, hebat. Orang selalu khawatir kalau tidak punya uang. Orang selalu khawatir kalau tidak punya materi.
Tapi pertanyaan saya, Anda pernah enggak khawatir tidak bisa berjumpa dengan Tuhan? Pernah enggak? Ini yang tidak pernah kita pikirkan. Makanya lihat manusia kita, kalau kita tidak punya pekerjaan kan kita khawatir. Tapi kita tidak pernah khawatir kalau kita ini tidak bisa mengalami Tuhan, tidak pernah khawatir. Ya termasuk saya ini orang yang dahulu tidak mempercayai hal-hal yang supranatural. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan saya ditangkap Tuhan dan saya melihat ada neraka, saya melihat adanya surga, di situ saya sadar diri bahwa yang paling utama adalah Tuhan. Hidup yang utama adalah Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia itu karena Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu belajar dalam kitab Keluaran pasal 20 tentang 10 perintah Allah. Perintah nomor 1 cuma yang utama adalah Tuhan. Dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu nomor 1. Makanya kalau Bapak Ibu kadang-kadang mungkin kan bertanya, benar enggak ya? Anda yang mungkin selama ini belum pernah mengalami yang namanya manifestasi. Ya manifestasi Roh Kudus. Minggu depan ada 10 hari Pekan Pentakosta. Ya saya mengundang Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, yuk rasakan hadirat Tuhan selama 10 hari. Mungkin Anda 1 hari pertama mungkin tidak merasakan, hari kedua mungkin tidak. Tapi kadang-kadang mungkin di hari ketiga, mungkin hari kelima, mungkin hari ke-7, tiba-tiba engkau bisa diliputi dengan Roh Kudus. Nah, waktu seseorang diliputi dengan Roh Kudus, Anda bisa melihat kebenaran Allah. Seperti pemazmur. Dalam pikiran firman Tuhan berkata, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Pemazmur berkata orang mudeng ini, tidak mudeng. Tidak paham. Sampai di titik tertentu dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan Allah memperlihatkan kesudahan mereka. Pemazmur detik itu cuma gimana? Ngeri, ngeri, ngeri. Cuma gitu tok sudah. Makanya bagi Anda yang mungkin hari-hari ini sedang mempertanyakan tentang kedaulatan, mempertanyakan keadilan Tuhan, harapan saya Tuhan memberikan jawaban kepada Anda secara khusus. Sehingga waktu Anda dijawab oleh Tuhan melalui peristiwa alam roh, ya melalui setiap hal-hal yang Tuhan berikan, nanti Anda bisa berkata, wah ternyata Tuhan itu baik sekali buat aku. Pemazmur hari itu pada akhirnya bisa mengalami ketenangan, mengalami keteduhan jiwa. Kenapa? Dia akhirnya melihat semuanya itu. Tuhan pertontonkan itu semuanya. Ya saya akhiri dengan cerita, hari itu ada seorang ibu punya 1 orang anak. Ibu ini adalah ibu pelayan Tuhan yang amat sangat baik. Dan kebetulan dia adalah seorang ibu janda. Punya anak umur 10 tahun. Pada suatu hari anak kecil ini sakit. Dan karena sakit itu tiba-tiba anak kecil ini meninggal. Pada waktu meninggal, ibu janda ini langsung histeris dan berteriak. Dalam teriakan kehisterisan itu dia berkata, Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, percuma aku melayani Tuhan, percuma aku memberikan hidupku kepada Tuhan, percuma. Nah dalam waktu dia histeris, dia pingsan. Pada waktu dia pingsan, tiba-tiba dia mengalami Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan.
Tiba-tiba tangannya tuh diraih oleh Tuhan, digandeng. Dan Tuhan mengajak ibu janda ini berkeliling. Pada waktu berkeliling, ibu janda ini diperlihatkan oleh Tuhan. Ada seorang pemuda yang sedang merampok. Ibu janda ini langsung teriak, Tuhan, kenapa pemuda itu tidak kau matikan? Kenapa yang dimatikan adalah anakku? Jelas anakku satu-satunya. Kenapa pemuda itu tidak kau matikan? Engkau tidak adil. Sambil Tuhan itu dipukuli. Tuhan gak jawab. Kemudian Tuhan mengajak lagi berkeliling. Dan di situ ada adegan lagi. Ibu janda itu diperlihatkan ada seorang pemuda yang sedang memperkosa. Ibu janda inilah juga langsung berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa pemuda itu tidak kau matikan? Dia jahat, memperkosa wanita, engkau biarkan dia hidup, kenapa anakku kau matikan? Tuhan gak jawab. Ibu janda ini jengkel, Tuhan pukuli. Tuhan tetap gak jawab. Kemudian Tuhan mengajak lagi berkeliling dan melihat pemuda ini sedang mabuk, lagi berjudi, lagi melakukan semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Ibu janda ini kembali berteriak, Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Kenapa pemuda itu tidak engkau matikan? Disitulah kemudian Tuhan meraih tangan ibu janda itu. Tuhan kemudian mulai peluk ibu janda itu. Dengan lembut Tuhan berkata, Bu, aku mengasihimu. Ibu janda ini ketika mendengar kata-kata Tuhan, aku mengasihimu, dia nangis. Tapi masih bertanya, kenapa anakku kau matikan? Kenapa tidak pemuda itu saja yang kau matikan? Ibu, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Apa bukti kasihmu kepada aku? Engkau tahu pemuda yang kau lihat itu? Tahu orang itu jahat. Karena aku mengasihimu, aku mengasihi anakmu. Aku ambil anakmu, supaya anakmu tidak berbuat dosa. Ibu janda ditanya, kok bisa? Ya, pemuda yang kau lihat sepanjang melakukan perbuatan jahat, itu adalah anakmu nanti ketika dia dewasa. Kadang kita kan berpikir yang saat ini, Tuhan melihat masa ke depan. Makanya saya berkata, jagai hatimu. Jangan kau cemburu, jangan kau marah. Katakan selalu kepada dirimu pribadi, kepada semua orang, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mau katakan kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Kau tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
kasih Tuhan. Kami kagum dengan perbuatan-Mu yang ajaib. Untuk seketika Engkau membiarkan setiap manusia mempunyai pikiran-pikiran yang memberikan penilaian yang keliru. Tetapi pada akhirnya Engkau mengungkapkan semua kebenaran. Engkau patahkan setiap asumsi yang manusia bangun. Engkau patahkan setiap hikmat manusia dengan hikmat yang ilahi. Seperti halnya pemazmur, pada akhirnya dia menyesal. Pada akhirnya dia berbalik, dia bertobat. Dan ini merupakan sebuah pelajaran yang berharga bagi kami. Kami yang kadang-kadang memiliki pikiran yang keliru, pikiran yang salah, memberikan asumsi-asumsi kepada orang lain. Hari ini kami diingatkan oleh Tuhan bahwa yang paling utama kami harus selalu berkata bahwa Tuhan itu baik, selalu baik, selalu baik bagi kami. Dan kami mau Tuhan untuk memberikan penjagaan dalam hati kami, sehingga kami bisa tetap memandang, melihat kemuliaan Tuhan. Sampai pada akhirnya kami bisa berkata, hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allah saja kami memiliki kekuatan yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami mohon supaya Roh Kudus terus menerjemahkan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh semakin mengerti, memahami setiap maksud Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, meteraikan dengan pengertian-pengertian yang semakin dalam, sehingga kami boleh semakin berlaku benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu, dan kami hari ini berdoa Tuhan untuk Bapak Indarto yang tidak bisa hadir, yang ada di Salatiga. Tuhan, Engkau memberkati di hari ulang tahunnya. Engkau memberikan panjang umur, kekuatan serta kesehatan serta kebahagiaan di dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan supaya di masa lanjut usia Engkau terus tambah-tambahkan kesehatan yang semakin baik, tubuh yang prima untuk dia bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dan Engkau juga sebentar memberkati Tuhan akan berkat makanan minuman yang sudah disediakan. Engkau kuduskan, sucikan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan gereja di tempat ini, supaya Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong dan menambahkan Tuhan akan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan Engkau akan mempercayakan lebih atas gereja-Mu di tempat ini, dan kami sebagai hamba-hamba-Mu kami siap untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa terus Tuhan untuk Kevin, supaya Engkau tolong pulihkan, sempurnakan. Kami berdoa Tuhan untuk Stefania yang patah tulang, Engkau juga jamah, disembuhkan, dipulihkan dengan keajaiban daripada Tuhan. Dan juga bagian matanya Tuhan Kau pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, akan mulai ada ujian sekolah, ada tes. Kiranya Kau berkati mereka satu persatu, yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Engkau sertai, beri kepandaian yang lebih, sehingga Tuhan mereka mampu menyerap semua pelajaran dan menjadi murid yang terbaik. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, para duda janda, dan juga fakir miskin. Kami memberkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, dan kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang
dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.